Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Porsi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan koperasi. Baiklah, langsung saja. Di sini ada yang pertama, sejarah perkembangan koperasi. Pada tahun 1844 di Inggris, kaum buruh mendirikan koperasi Rochdale lewat gerakan rakyat. Hal itu terjadi karena kondisi yang tidak diuntungkan akibat revolusi industri. Dan pada tahun 1862, koperasi di Inggris mencapai 100 unit. Kemudian, diadakan persatuan koperasi tersebut dengan nama CWS. CWS berhasil berkembang dengan memiliki kurang lebih 200 pabrik dengan 9.000 pekerja. Perkembangan ini berhasil menginspirasi negara-negara lain untuk mengembangkan koperasi. Yang selanjutnya, perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia ini sejarahnya dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, koperasi di era penjajahan Belanda, koperasi di era penjajahan Jepang, dan koperasi era kemerdekaan. Pada koperasi era penjajahan Belanda, ini dipelopori oleh R. Arya Wiatmaja atas dorongan pejabat tinggi Belanda. Selanjutnya dilanjutkan oleh Budi Utomo dan Organisasi Serikat Islam. Dan yang selanjutnya ada koperasi era penjajahan Jepang. Pada era ini, koperasi mengalami masa buruk. Jepang membentuk kumiai atau alat kebutuhan rakyat, tapi nyatanya kumiai ini dijadikan sebagai alat penyedot potensi rakyat. Dan pada saat koperasi di era kemerdekaan, kehidupan perkoperasian mulai dihidupkan oleh pemerintah. Koperasi ditetapkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Ini merupakan definisi dasar hukum koperasi di Indonesia. Untuk definisi sendiri, koperasi ini merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk landasannya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas kekeluargaan dan tujuan koperasi yang pertama, memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan yang kedua, membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bentuk koperasi sendiri yaitu ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Prinsip koperasi ada 7. Yang pertama, keanggotaannya bersikap terbuka dan sukarela. Yang kedua, pengelolaannya dilakukan secara transparan dan demokratis. Yang selanjutnya, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil dan berbanding dengan besarnya jasa usaha yang diberikan masing-masing anggota koperasi. Dan yang selanjutnya, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian, dan yang terakhir, kerjasama antar koperasi. Ini merupakan fungsi dan peran dari koperasi. Fungsi dan peran koperasi ini ada 4. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Dan yang keempat, yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dan yang terakhir, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari koperasi sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama, badan usaha ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Artinya di sini untuk kepentingan bersama, bukan individu. Yang ketiga, anggota berperan sebagai produsen dan konsumen. Yang keempat, bersifat terbuka dan sukarela. Sukarela di sini berarti dalam menjadi seorang anggota itu tidak adanya paksaan. Artinya dia bebas mau masuk ataupun tidak masuk menjadi anggota koperasi. Dan yang kelima, mengutamakan kepentingan atau mensejahterakan anggota.
Untuk kekurangan sendiri yang pertama yaitu adanya keterbatasan di bidang permodalan. Yang kedua, daya saing lemah. Juga ada rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Yang keempat, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Dan terakhir, kurangnya pengetahuan dan skill manajemen dalam pengelolaan koperasi. Baik, ini merupakan video tentang pengenalan koperasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.